konfirmasi Pak Haji Darsono, waktu itu apa betul ada seorang pemulung, beliau kuliah di Unpad sampai jadi dosen sekarang? Dari pemulung itu ada dua, Ya. Satu itu siapa namanya ya, saya agak lupa itu yang jadi dosen. Terus yang satunya itu nggak jadi dosen tapi dia kuliahnya nggak selesai. Namanya Ming Ming ya. Pendidikan tinggi bukan hanya tingkat ilmu, tapi harus sampai pada tingkat mencintai fakir miskin, membela kaum mustadafin atau orang-orang yang teraniaya. Kita dikenal sukses mendirikan universitas dengan harga murah, dengan kualitas yang tidak kalah dengan universitas lain yang mahal-mahal itu. Tapi boleh tahu apa mimpi Anda ke depan? Saya tidak hanya masalah pendidikan aja, tetapi juga saya mulai akan berkontribusi di kesehatan. Dan nanti kita akan buka fakultas kedokteran. Mudah-mudahan kita bisa mengantarkan orang-orang miskin menjadi dokter. Tapi bagaimana ceritanya Pak, sampai Bapak bisa mendirikan Universitas Pamulang ini? Ya, dari pengalaman saya dulu kan sekolah kan sulit ya. Dan ini mungkin dirasakan oleh banyak orang kita, masyarakat kita. Ketika ingin sekolah, terbentur masalah biaya. Mereka kesulitan untuk biaya sekolah. Nah, dari situlah kita ingin membuat sekolah yang murah. Karena itu adalah keinginan saya, makanya saya nggak minta uang gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Darsono, apa kabar? Hari ini Forum Inspirasi berjumpa dengan Bapak Haji Darsono. Beliau yang mendirikan Universitas Pamulang. Mari kita simak sama-sama. Pendidikan tinggi bukan hanya tingkat ilmu, tapi harus sampai pada tingkat mencintai fakir miskin, membela kaum mustadafin atau orang-orang teraniaya. Mau konfirmasi Pak Haji Darsono, waktu itu apa betul ada seorang pemulung, beliau kuliah di Unpad sampai jadi dosen sekarang? Dari pemulung itu ada dua, Ya. Satu itu siapa namanya ya, saya agak lupa itu yang jadi dosen. Terus yang satunya itu nggak jadi dosen tapi dia kuliahnya nggak selesai. Namanya Ming Ming ya. Ya betul. Ming Ming dulu sempat viral juga itu karena dia itu sekolah ke sini itu dari Rumpin sana naik truk. Itu perempuan itu. Sehingga begitu diundang ke Dosesu ya, ada Dosesu ya dulu ya. Itu diundang, itu dari Singapura itu ngasih bantuan, dari Bali banyak sekali donatur yang mau menyekolahkan dia sampai S2 semuanya dibayari. Tetapi salahnya itu dia ikut kelompok-kelompok yang tidak legal. Dan itu sampai sekarang hilang, orang tuanya juga hilang. Ya, jadi karena dia ada potensi, memang belum terima donatur dari mana-mana. Sebenarnya ada juga yang langsung dibayarkan ke kita ya. Tetapi ketika dia sudah mau tanda-tanda mau mengundurkan diri, itu sudah diambil karena dia tidak melanjutkan. Padahal itu sudah dibiayai orang. Kalau kita itu kan di bidang pendidikan ya fitrahnya ya. Itu apakah suksesnya itu mengelola kampus atau gimana? Itu kan banyak juga yang pada mengelola kampus ya. Kalau jumlah mahasiswa barangkali kita ya mungkin termasuk yang golongan itu ya karena dari jumlahnya itu mungkin kita terbesar ya saat ini. Di Indonesia mungkin 81.000 juga kampus mungkin nggak ada selain Unpad. Dan itu barangkali itu yang ukuran sukses atau gimana. Kalau ukuran dari sisi kualitas ya barangkali kita belum mencapai yang kita harapkan secara maksimal ya. Karena kita masih akreditasi juga masih B, sedangkan itu kan mesti kan unggul gitu ya. Tetapi bagi kita karena kita itu
berjalan dari bawah ya, dan niat kita memang untuk ngopeni yang orang-orang bawah, kelompok-kelompok marginal. Ya tentu kita membutuhkan strategi tersendiri berbeda dengan yang lain, karena kemampuan kita ya harus kita sesuaikan dengan niat kita kan gitu ya. Jadi kalau yang lain mungkin bikin kampus atau apa itu dengan modal yang sudah ada, sedangkan kita itu hanya niat saja, dari kampung nggak bawa apa-apa juga gitu ya. Makanya kita lari dari kampung pergi ke Jakarta kan dalam rangka untuk memang niatnya memperbaiki lah suasana, memperbaiki kehidupan. Saya dulu sekolah itu kan melawan budaya juga, melawan juga memang kondisi ekonomi kita. Saya anak petani yang masih buta huruf ya. Kemudian budaya di kampung kita itu memang belum terbiasa sekolah. Nah, karena sekolahnya juga nggak ada zaman saya dulu, sekolahnya nggak ada. Di tempat saya itu kalau sekolah itu kayak sekarang apa itu belajar ngaji, pindah-pindah rumah dulu kayak kelompok belajar, karena memang sekolahnya belum ada. Nah, kita sekolah itu belum begitu dipahami oleh orang tua kita ya, sekolah itu untuk apa, karena apa, memang perjuangan untuk hidup itu lebih penting, karena kalau nggak kerja ya nggak makan kalau di kampung kita dulu, keluarga kita khususnya ya. Sehingga sekolah itu belum begitu menjadi prioritasnya adalah kerja untuk makan kan itu, untuk bertahan hidup. Nah ketika kita itu ada kesadaran bahwa kita harus sekolah untuk bisa merubah nasib kita, itu orang tua nggak langsung begitu menerima. Bahkan sempat saya juga tidak boleh ikut orang tua, tidak boleh ikut kerja orang tua, ikut tinggal di orang tua nggak boleh, karena dianggapnya kita ya, anak yang tidak nurut. Ya mungkin kasarnya anak durhaka lah gitu ya, kan nggak ngikutin maunya orang tua. Karena kita harus sekolah, saya tetap ingin sekolah. Nah saya itu 9 bersaudara, nah, yang benar-benar ingin sekolah sampai selesai ya, hanya saya kan gitu. Nah ternyata kan kalau sekarang itu kondisi seperti itu kan menjadi cambuk bagi kita ya. Seandainya kita itu diinap-bubukan oleh orang tua kita, ya tidak diperlakukan seperti itu, barangkali kita juga tidak akan mencapai seperti ini. Siapa kita hari ini, siapa kita besok pagi akan tampak dari buku-buku apa yang kita baca, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita menghabiskan waktu. Dan yang terakhir, ada yang menginspirasi. Kebanyakan, bahkan bisa dipastikan ada yang menginspirasi atau inspirasi dari dalam. Pak Haji Darsono bisa membuat Unpam ini inspirasi dari siapa, atau lihat tokoh, atau bagaimana Pak Haji Darsono? Jadi saya dulu itu kan memang sekolahnya di KIP ya, jiwa saya dulu ya. Makanya saya sempat menjadi pegawai negeri di Kementerian Pendidikan itu. Jadi dulu tuh kalau pegawai negeri di kampung saya itu orang sangat terhormat ya, itu priayi. Jadi priayi itu pagi-pagi sudah bersih berangkat ke kantor gitu ya, terus pulang jam 2 udah leha-leha, nanti dapat gaji. Itu orang dapat gaji itu kan luar biasa. Orang kampung kan nggak ada yang dapat gaji itu. Nah saya itu terobsesi, waduh sangat terhormat, sangat enak benar itu. Sehingga saya masuk ke PPG dulu, namanya Pusat Penangkaran Guru Kejuruan, itu di daerah Ragunan itu, Jalan Marga Satwa itu. Sekarang yang di Sawangan itu menjadi Sawangan P4TK itu. Saya jadi guru, jadi pegawai negeri. Cuma gajinya kecil. Dulu. Iya dulu tahun 82 Iya, saya iya. pegawai negeri itu gajinya 60.000. Iya ya, dulu gitu. 60.000. Jadi saya hanya bertahan 3 tahun. Jadi di situ. Sempet jadi Sempat pegawai negeri ya, cuma bertahan 3 tahun. Saya gajinya 60. Saya biasa kerja aja sehari dapat 60. Ini sebulan dikasih 60, suruh mundar mandir ke kantor. Aduh, saya bilang itu enggak. Niat saya nggak akan terwujud lah kita. Walaupun kita mempunyai niat baik ingin membantu orang, tapi kalau nggak ada kemampuan, mungkin rasa kasihan hanya kasihan aja, tidak bisa ngasih solusi terhadap yang dikasihani. Sehingga kita
nyari objekan di luar, dipanggil kepala kantor, Pak, Bapak sering keluar. Ini mau di sini, mau di luar. Pak, saya pamit sana hari ini sudah saya keluar. Di hari itu justru saya keluar itu. Jadi saya mendingan adalah kita wirausaha swasta aja, supaya apa? Ya supaya kita bisa membantu yang lain ya. Walaupun kita itu punya niat yang baik, tetapi kalau nggak ada kemampuan kan hanya kasihan doang, tidak bisa ngasih solusi yang kita kasihan. Nah, itulah sebabnya saya itu banyak kegiatan saya itu banyak dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bisa membantu orang. Jadi niat semula itu memang kita ingin membantu orang. Dan alhamdulillah itu mendapatkan berkah. Kalau kita berbagi menunggu kaya juga mungkin nggak akan kaya juga ya. Menanam karakter menuai nasib. Pak Haji Darsono sudah membuktikan beliau adalah seorang inspirator, bukan motivator. Inspirasi tidak pernah berani mengatakan kalau tidak pernah melakukan. Berbeda dengan motivasi. Motivasi bisa bicara apa saja, mungkin tidak pernah melakukan. Hari ini, alhamdulillah, kami dari Forum Inspirasi bisa berjumpa dengan Pak Haji Darsono. Mungkin ada yang harus disampaikan dari Pak Haji Darsono. Mengharapkan adanya kesadaran ya. Karena dari kesadaran itu mereka akan mencari jalan keluar yang terbaik. Jadi menyadari dulu lah. Kalau dia itu menyadari misalnya, wah saya orang miskin, ya jangan mau lah kalau miskin. Begitu loh ya. Nah kalau ada kesadaran begitu kan tentu mereka lebih berupaya tidak miskin lagi gitu kan. Jadi kuncinya itu perubahan itu adanya kesadaran. Jadi kesadaran itu akan berubah ya betul loh. Nah kalau dia menyadari dia udah nyaman di sini, aduh nasib saya udah miskin. Nah, kalau memang begitu ya punya miskin terus gitu. Tapi kalau dia itu menyadari bahwa itu miskin itu harus diubah, itu miskin nggak enak ya mereka pasti akan berubah. Ya. Jadi intinya itu apapun yang kita lakukan kan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Apapun yang kita lakukan. Apakah kita bekerja keras, apakah kita belajar keras. Kan tujuannya kan itu sebenarnya. Bagaimana supaya kita itu bisa menjalani kehidupan yang lebih baik kan. Jadi apapun yang kita lakukan kan seperti itu. Syukur-syukur mereka menyadari bahwa hidup itu bukan hanya di sini. Jadi akhirat itu nanti ada kelanjutan. Apa yang kita lakukan di sini nanti akan dituai di sana kan gitu ya. Sehingga perilakunya itu ada kendali ya, tidak ngawur kan gitu ya. Jadi hal-hal itu yang betul-betul ya kebahagiaan, itu capaian-capaian keberhasilan itu bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kan. Nah, itu akan melakukan hal-hal yang pasti yang positif, yang baik kan. Terima kasih Pak Haji Darsono atas waktunya. Semoga Pak Haji Darsono beserta keluarga sehat selalu, sukses selalu. Sekian dari Forum Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.